Halo semua, kembali lagi ya bersama channel ini. Dan kali ini gua akan membahas alur cerita Donghua lainnya untuk sementara ya. Dan film ini berjudul Marcel Master untuk part yang kedua ya. Semoga kalian terhibur untuk menontonnya. Di sebelumnya, Raja Lingwu datang dan mengucapkan selamat kepada semua peserta yang menjadi 8 teratas di Akademi Tianxing ini. Dan Raja Lingwu memberikan hadiah dari keluarga kerajaan, yaitu setiap orang bisa memasuki ruang seni bela diri kerajaan dan memilih teknik tingkat Xuan dan bisa bergabung dengan kerajaan. Selain itu, untuk pemenang pertama sampai keempat, dalam waktu setengah tahun lagi ia akan berkesempatan memasuki kolam roh darah. Dan kolam roh darah ini adalah kolam di mana orang bisa meningkatkan bakat praktisi bela diri dan basis kultivasinya dengan sebanyak-banyaknya dengan waktu yang sangat singkat. Dan di kolam roh darah ini banyak binatang iblis darah yang berbahaya. Beberapa saat kemudian, Kinsen pun bertemu dengan ibunya. Ibunya pun sangat senang karena Kinsen bisa memenangkan pertandingan itu. Dan Tuan Liang pun datang memberikan selamat kepada Kinsen, dan ia juga mengatakan kalau Kinsen membutuhkan sesuatu di masa depannya, ia akan membantunya dengan semua kemampuannya. Tak lama kemudian Raja Kang pun memberi selamat kepada Kinsen, dan ia juga mengatakan kalau ia akan diberikan tempat tinggal yang layak untuknya. Namun Kinsen dan ibunya menolak pemberian Raja Kang karena alasan tersendiri. Mereka semua pun berpamitan dan pergi. Di sisi lain, dari keluarga Qin, pengawal pribadi Nyonya Zhao yaitu Qin Yong mengatakan kalau Kinsen layak memenangkan juara pertama dalam ujian akhir tahun di akademi. Nyonya Zhao pun sangat terkejut. Dan Nyonya Zhao memerintahkan kepada pengawal pribadinya untuk membunuh Kinsen. Dan jangan biarkan hidup sampai hari penyucian kolam roh darah. Namun pengawal menolak karena ada Tuan Hao, dan Nyonya Zhao pun mengatakan kalau ia membunuh Kinsen, ia akan membiarkan pengawalnya pulang dan membebaskannya dan menikmati kebahagiaan seumur hidupnya. Ia pun setuju dan akan segera melakukannya. Dan Nyonya Zhao pun mengatakan kalau ia gagal membunuhnya, ia akan membunuh keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Tuan Xin Yuan Hong pun datang dan ia mengatakan kepada istrinya kalau Dekan Chu menyeret keluarga Qin-nya ke aula pengadilan dan tidak akan melepaskannya karena melanggar aturan Akademi Tianxing, dan ia akan melempar semua masalahnya kepada Qin Yong, pengawal pribadinya, dan akan menyerahkan kepada Kaisar. Namun di saat ia mencari pengawal pribadinya, Nyonya Zhao pun mengatakan kalau ia sedang menjalankan tugas untuk membunuh Kinsen dan ibunya. Tuan Qin pun sangat kaget dan kebingungan, dan ia mengatakan jalan satu-satunya adalah merupakan Qin Yong dan menyalahkan kalau ia yang melakukan semua perbuatan dan bekerjasama dengan Guru Gehong untuk merusak ujian Akademi Tianxing. Kita kembali ke Kinsen. Kinsen pun sedang berkultivasi dan ia akhirnya menembus puncak ranah manusia tahap akhir. Ia pun sudah berlatih teknik Kaisar Dewa Jiuxing. Dan teknik ini adalah teknik mempercepat basis kultivasinya. Tak lama kemudian, ibunya pun datang untuk menemui Kinsen. Kinsen pun bercerita tentang sekarang yang begitu kuat dan bisa memberikan bloodline-nya karena di waktu ia dipukuli oleh Wei Zhen dan pingsan. Dan di saat bangun, ia tiba-tiba menjadi lebih pintar dan membuat kultivasinya meningkat begitu cepat. Ia pun berjanji akan selalu melindungi ibunya. Ibunya pun menyarankan kepadanya untuk melakukan yang terbaik di saat masuk ke kolam roh darah, karena sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan beberapa lama kemudian, pengawal pribadi Nyonya Zhao yaitu Qin Yong sampai di kediaman Kinsen dan ingin membunuhnya atas perintah Nyonya Zhao. Ia pun membawa sekelompok pembunuh bayaran untuk membantunya. Di saat itu juga, Kinsen yang sedang berkultivasi melihat pedang kuno yang selalu mengikutinya. Ia pun menghampirinya, tetapi pedang kuno itu sangat kuat dan membuat Kinsen kewalahan. Ia pun mengatakan kalau dirinya tidak boleh pingsan karena roh dan jiwanya akan hancur menjadi debu. Ia pun kaget kenapa kekuatan bloodline-nya menyerap kekuatan pedang kuno itu. Setelah menyerap kekuatan pedang itu, Kinsen pun pingsan dan tak lama kemudian ia terbangun. Ia pun terkejut karena kepekaannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan bisa mendengar suara yang begitu jauh, dan kultivasi kekuatannya pun meningkat. Dan kultivasi ini setara dengan menghemat hampir 10 tahun latihan. Kulit dan seluruh tubuhnya pun serasa terakhir kembali. Di saat itu juga ia mendengar ada suara yang aneh di depan rumahnya. Ia pun langsung keluar dan mengintainya. Dan Kinsen pun tahu bahwa yang datang dan ingin membunuhnya adalah Qin Yong, pengawal pribadi Nyonya Zhao.
Kinsen pun bisa menghilang dengan kultivasinya yang didapatkan dan ia menghampiri kedua pembunuh bayaran itu. Dan di saat pembunuh bayangan itu terpisah, Kinsen langsung membunuh salah satu dari mereka. Kinsen pun menyamar untuk menjadi pembunuh bayangan dan mengelabui mereka. Di saat Kinsen membunuh satu persatu dari kelompok pembunuh bayangan itu, Qin Yong pun terkejut melihat kelompoknya mati dibunuh. Kinsen pun berpura-pura terluka dan menghampiri mereka dan langsung membunuh keduanya. Dan tersisa Tuan Qin Yong seorang. Qin Yong pun tahu bahwa orang yang membunuh kelompoknya adalah Kinsen. Qin Yong pun langsung menyerangnya dan menggunakan bloodline beruangnya. Kinsen pun dengan mudahnya menangkisnya. Tuan Qin Yong pun kewalahan dan ia memakan pil amukan darah yang bisa mengandalkan kekuatan praktisi manapun di bawah tingkatan langit dalam waktu singkat. Namun Tuan Qin Yong pun kebingungan kenapa ia masih tetap belum bisa membunuhnya. Padahal ia sudah memakan pil amukan darah. Ia pun terkejut karena ada sekelompok penjaga kota yang membantu Kinsen. Ketua penjaga kota itu pun memperkenalkan diri kepada Kinsen dan ia adalah wakil komandan penjaga kota Tuan Zhuoli dan diperintahkan oleh Raja Kang untuk melindunginya. Dan di saat para penjaga kota itu menyerang Tuan Qin Yong, ia pun semua terpental hanya dengan satu gerakan saja. Dan Tuan Zhuoli pun maju untuk bertarung dengannya. Namun Tuan Zhuoli ditekan habis-habisan oleh Tuan Qin Yong. Dan Kinsen mengatakan kepada Tuan Zhuoli untuk mengincar dan memukul pinggangnya. Ia pun langsung menyerang dan memukul titik kelemahan dari Tuan Qin Yong. Tuan Qin Yong pun memilih pergi dan meninggalkan mereka karena lukanya. Namun Tuan Zhuoli tidak membiarkan Tuan Qin Yong pergi. Ia pun mengejarnya, namun ia terkena pukulan tinju beruangnya. Dan ia pun terpental. Dan di saat Tuan Qin Yong akan pergi, tiba-tiba Kinsen langsung memukulnya dengan kekuatan bloodline petirnya dan langsung mengenainya. Seketika itu para prajurit pun kaget karena Kinsen dengan mudahnya mengalahkannya. Bahkan Komandan Zhuoli sangat kewalahan melawannya. Kinsen pun berterima kasih kepadanya. Komandan Zhuo pun berpikir kalau Kinsen benar-benar jenius dengan usia yang begitu muda bisa mengalahkan Tuan Qin Yong dan memenangkan pertandingan ujian akhir tahun dan membuat Raja Kang tertarik padanya. Dan Kinsen akan membantu menyembuhkan Tuan Li yang meridiannya sudah rusak sejak lama. Ia pun berterima kasih kepadanya. Dan Kinsen meminta para penjaga membereskan dan membersihkan halamannya agar tidak mencurigakan. Dan Komandan Zhuo pun mengatakan pembunuh bayangan itu mempunyai organisasi yang sangat tersembunyi. Komandan Zhuo pun berpamitan, namun Kinsen meminta satu tugas kepadanya, agar Tuan Qin Yong dikembalikan ke rumah keluarga Qin. Di sisi lain, dari keluarga Qin Nyonya Zhao dengan sangat pedenya kalau Qin Yong telah membunuh Kinsen. Dan di saat itu juga pelayan Nyonya Zhao sangat terkejut karena Qin Yong pulang dengan posisi tertunduk di depan pintu. Dan di saat ia menghampirinya, ia pun kaget karena Qin Yong sudah meninggal. Nyonya Zhao dan King Feng pun langsung keluar dan langsung melihatnya. Ia pun sangat terkejut karena Qin Yong dengan kondisi sudah meninggal. Di keesokan harinya, Lin Tian teman Kinsen pun datang untuk menemui Kinsen. Ia mengatakan kalau Raja Kang dan Dekan Su mengetahui kekacauan yang terjadi semalam di rumah Kinsen. Dan Kinsen mengajak Lin Tian ke tempat kultivasi bloodline untuk mengecek kekuatan Lin Tian. Dan sebelum ia ke tempat kultivasi tower, ia mampir ke sebuah tempat yaitu Aula Harta Karun. Dan di saat Kinsen sedang membeli senjata, pelayannya mengatakan kepada manajernya kalau Kinsen hanya berpura-pura membeli dan tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dan meminta manajer itu untuk mengusirnya. Dan manajer itu pun menganggap kalau Kinsen melanggar aturan Aula Harta Karun. Dan menyebabkan masalah di aulanya. Ia pun seketika marah kepadanya. Dan manajer itu pun memerintahkan pelayannya untuk menyeret keluar Kinsen dan Lin Tian. Dan akan mematahkan kakinya. Namun di saat orang-orang mengatakan kalau Kinsen adalah murid Akademi Tianxian yang memenangkan pertandingan ujian akhir tahun, manajer langsung terkejut dan langsung berhentikan para pengawal yang akan mengusirnya. Dan ia meminta maaf kepada Kinsen karena tidak mengenalinya sebelumnya dan tidak sopan kepadanya.
Dan ia tahu kalau Qin Shen adalah cucu dari Raja Dingwu. Dan kalau ia menyinggungnya, ia khawatir kalau aulanya akan berakhir. Dan ia pun tidak menyuruh untuk menyeret Qin Shen, namun menyeret pelayan itu. Seketika itu juga manajer itu langsung mengajak Qin Shen keliling untuk melihat barang-barang berharga lainnya. Sesampainya di lantai berikutnya, Qin Shen dan Li Tian bertemu dengan sekelompok anak-anak dari pejabat tinggi dan menyebutnya sampah dan diusir dari keluarga Qin-nya. Namun Qin Shen mengabaikannya dan ia pun ingin membeli obat herbal dari aula tersebut. Dan di saat itu juga ada seseorang yang mengatakan kalau Qin Shen mempunyai uang untuk membeli obat herbalnya, ia akan memakan meja yang ada di depannya. Qin Shen pun langsung mengeluarkan uang dari cincin penyimpanan. Dan mereka pun semua terkejut karena cincin penyimpanan itu sangat mahal harganya. Dan Lin Qingfeng pun sangat malu mempunyai teman-teman idiot dan segerombolan orang bodoh. Qin Shen pun mengejek mereka kalau ia mempunyai uang ada orang yang akan memakan meja. Ia pun terlihat malu dan sangat bodoh. Di saat itu juga tuan manajer akan mengadakan perjudian harta karun di aulanya. Dan Qin Shen pun menontonnya dan Qin Shen tahu kalau artefak yang ada di depannya hanyalah harta karun biasa. Dan pihak aula menjualnya untuk menutupi kerugian aula harta karunnya. Dan tuan muda Ge Zhao pun memilih artefak untuk membelinya dan ia pun meminta gurunya untuk membuka artefak itu. Sesudah membukanya, ternyata benda yang ada di dalamnya adalah sebuah batu giok. Dan ia meminta Tuan Yang untuk mengecek dan mengidentifikasi benda itu. Dan Tuan Yang mengatakan kalau giok itu adalah giok pesona yang sangat langka dan mempunyai efek menghangatkan dan mengurangi kelelahan. Dan Tuan Ge memberikan giok itu kepada Nona Yan. Setelah itu, Tuan Lian pun tidak mau kalah dengannya. Ia pun membeli artefak dengan harga yang lumayan mahal. Dan di saat artefak itu dibukanya, isinya adalah sebuah kendi kecil. Namun Lin Tian pun mengatakan kalau artefak itu adalah mirip dengan toilet. Dan guru yang pun tidak terima dan mengusir mereka. Namun Qin Shen pun juga mengatakan kalau artefak itu adalah sebuah toilet. Dan membuat guru yang semakin marah dan tidak membolehkan pergi sebelum Qin Shen meminta maaf kepadanya. Tapi Qin Shen mengatakan agar guru yang memperbaiki artefak toilet itu agar benda itu bisa diidentifikasi dan di antara mereka tidak ada yang bisa memperbaiki pola yang ada di artefak itu. Lalu Qin Shen mengatakan kalau ia bisa memperbaiki pola yang rusak itu. Di saat ia memperbaikinya, Tuan Lian tidak percaya karena dengan 2 sentuhan pola itu sudah bisa diperbaiki oleh Qin Shen. Lalu Qin Shen memberikan artefak itu ke Tuan Lian, namun Tuan Lian tidak bisa cara menggunakan artefak itu. Dan Qin Shen langsung memasukkan air ke dalam artefak itu dan Qin Shen menyuruh Tuan Lian untuk mengembalikan pola ke bentuk aslinya. Di saat ia mengembalikan pola artefak itu, tiba-tiba airnya pun keluar dan mengenai wajahnya. Dan ternyata baunya sangat menyengat dan pusing. Ternyata air itu adalah sisa-sisa air seni di zaman kuno. Ia pun menertawakan Tuan Liang. Dan Tuan Liang pun tidak terima kalau ia dipermalukan oleh Qin Shen. Ia pun mencoba ingin memukul Qin Shen, namun Qin Shen langsung menendangnya dan membuatnya terjatuh. Lalu Qin Shen mengatakan kepada guru Yang bahwa artefak itu adalah toilet rusak. Kenapa kau menyebutnya harta karun dari zaman kuno? Tuan Yang pun berdalih kalau artefak zaman kuno terlalu banyak dan ia tidak mungkin mengidentifikasi semuanya. Dan ia mengatakan giok yang ada di tangan Nona Yan benar-benar asli. Lalu Qin Shen meminta Nona Yan untuk mengujinya dengan kekuatan spiritualnya dan di saat ia mencobanya, giok itu pun pecah. Dan Qin Shen menjelaskan kalau itu memang giok pesona namun hanya lapisan luarnya saja, tapi itu hanya potongan batu tua. Lalu Qin Shen mengatakan kepada Tuan Yang kalau dia adalah kepala penilai harta karun. Pasti tidak mungkin tidak tahu. Ia pun kebingungan. Qin Shen pun langsung mencoba mengecek artefak harta karun yang ada di meja satu persatu. Namun Tuan Yang pun tidak percaya dengan apa yang Qin Shen katakan. Lalu ia membuka satu artefak yang Qin Shen katakan. Lalu ia membuka satu artefak yang Qin Shen bilang isinya adalah mangkok pecah. Dan semua orang pun terkejut. Dan ternyata isinya adalah sebuah mangkok pecah dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Qin Shen.
Dan di saat Qin Shen mengecek kembali barang-barang yang ada di meja, ia menemukan sebuah artefak yang tak asing dan familiar. Dan artefak itu adalah sebuah pedang kuno yang berkarat. Ia pun membelinya. 竟然是一把锈迹斑斑的铁剑，而且还算不错。我看看，售价2万银币。 Di saat Qin Shen membayarnya, Tuan Yang pun langsung mengatakan kalau barang itu ia tidak menjualnya kepada Qin Shen. Dan ia tidak setuju kalau Qin Shen yang membelinya. Dan di saat Qin Shen membuka artefak panjang itu, ternyata isinya adalah pedang berkarat. Dan Tuan Yang pun kelihatan sangat malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Qin Shen dan Lin Tian pun pergi meninggalkan aula harta tersebut. Dan melanjutkan perjalanannya ke kultivasi tower untuk mengecek kultivasi Lin Tian. Sesampainya di sana, mereka pun masuk ke dalam ruangan Bloodline, dan di saat ia mengeluarkan kekuatannya, dan Qin Shen pun mengatakan kalau Bloodline yang ia miliki adalah Bloodline Raja Api Kematian. Ia pun terkejut dan mengira kalau Qin Shen hanyalah bercanda. Namun Qin Shen menjelaskan kepadanya dan memilih latihan yang cocok untuk Bloodline-nya. Qin Shen pun mengajarkan teknik Wan Ying kepada Lin Tian, dan teknik ini adalah salah satu latihan terkuat di semua sistem kultivasi. Seketika itu juga, Qin Shen mengeluarkan tenaga dalamnya untuk Lin Tian, dan ia pun berterima kasih kepadanya dan akan selalu mengingat kebaikannya. 你的恩情，我聆听铭记在心。居然是武道誓言。 Beberapa waktu kemudian, mereka pun pulang dan Qin Shen berpamitan kepadanya. Dan Lin Tian pun mengatakan kalau ia tidak akan mengecewakannya. Sebelum sampai ke rumah, Qin Shen pun mampir ke sebuah toko pil herbal yang sangat terkenal di kotanya. Ia pun memilih pil-pil yang ada di sana, namun pil yang dijualnya hanyalah pil-pil biasa dan ia ingin bertemu dengan pemilik pavilion pil tersebut. Pelayan pun mengatakan kalau pemiliknya sangat sibuk dan tidak bisa diganggu dan harus membuat janji terlebih dahulu. Dan ia juga mengatakan kalau Qin Shen adalah seorang alkemis, ia bisa membuat janji untuknya. Dan jalan satu-satunya adalah Qin Shen mengikuti ujian alkemis agar bisa lulus dan bertemu dengan pemilik toko pil tersebut. Pelayan itu pun mengantarkan Qin Shen ke ruang pendaftaran. Dan di saat itu juga manajer tidak setuju karena Qin Shen tidak mempunyai sertifikat magang sebelumnya. Dan ia pun ingin mengusirnya, namun ada seseorang yang datang, ia adalah guru alkemis kelas 1, ia bernama Guru Chen Mu. Ia pun memperbolehkan Qin Shen untuk mengikuti ujian alkemis, asalkan ia bisa memenuhi syarat dalam ujiannya, yaitu harus bisa melewati 1 tingkat dalam ujian alkemis itu. Dan Guru Chen Mu pun menyuruh Qin Shen untuk masuk dan ujian alkemis pun segera dimulai. Babak pertama adalah ujian tertulis dan babak kedua adalah akan memilih secara acak salah satu dari 10 proses pemurnian obat. Lalu babak ketiga adalah penilaian penyulingan yang sebenarnya. Dan babak pertama pun dimulai, yaitu ujian tertulis. Dan mereka pun mengisi pertanyaan yang sudah tersedia di meja masing-masing. Qin Shen pun mengatakan kalau pertanyaannya sangat sederhana. Anak kecil pun bisa melakukannya. Qin Shen pun langsung mengisi ujian tertulis itu dengan mudahnya. Namun Guru Chen Mu mengira kalau Qin Shen sedang mencoret-coret isi buku itu dan menulis dengan asal-asalan. Singkat cerita, Qin Shen pun menyelesaikan semua ujian tertulis itu. Dan para guru pun terkejut karena Qin Shen sudah menyelesaikan soal yang sangat susah itu. Di saat para guru mengecek jawaban Qin Shen, mereka pun sangat terkejut karena semua pertanyaan dijawab dengan benar. Dan di saat jawaban terakhir, yaitu tentang simulasi, para guru itu pun menyalahkan beberapa jawaban Qin Shen. Dan di saat para murid mengumpulkan jawaban itu, ada seseorang yang datang, ia adalah Master Liu Gong. Dan di saat ia mengecek lembar jawaban Qin Shen, ia pun sangat terkejut. Dan ternyata pertanyaan tentang simulasinya juga benar, dan ia juga memarahi guru yang menyalahkan jawaban Qin Shen. Dan mengatakan kalau Guru Chen Mu bodoh karena menyalahkan jawaban Qin Shen yang sempurna. Dan ia juga mengatakan kalau para guru itu mempunyai otak babi. Master Liu pun mengganti nilainya menjadi 100 untuk jawaban Qin Shen. Dan ia juga mengatakan kalau Qin Shen sampai pergi, ia akan menghukum kedua guru itu yang bodoh. Dan di saat Qin Shen tidak ada dalam daftar kelulusan ujian tertulis, Qin Shen pun langsung protes, namun dia dianggap begitu bodoh dan bercanda. Dan seketika itu juga, ketika Master Alkemis itu pun datang untuk mencari Qin Shen, dan ia mengatakan kalau Qin Shen mendapatkan nilai 100. Dan Master Liu pun mengajak mereka yang lulus ujian pertama untuk melanjutkan ujian babak kedua.
yaitu tentang pemurnian obat dan api, dan satu persatu dari mereka diuji tentang pemurnian api. Mereka pun tidak ada yang lulus dengan ujiannya. 连最基本的控火都做，你也退下去吧。 Dan giliran Su Jing maju untuk mencoba memurnikan api, ia pun berhasil dan lolos. Dan giliran Zhao To, ia adalah seorang murid yang sombong, ia pun melakukan dengan mengontrol 5 api dengan mudah dan berhasil lulus. 大家都看到了，其实流光大师的出题很完了，还算不错，考核 Kakek tua itu pun lulus ujian pemurniannya, dan Qin Shan pun mendapatkan giliran untuk mencoba memurnikan api itu. Di saat itu juga, Zhao To murid yang sombong itu terus mengoceh kalau Qin Shan tidak bisa memurnikan api tersebut. 那又怎样？流光大师刚才如此看好这小子，现 Guru yang dikatakan bodoh oleh Master Liu pun angkat bicara. Ia meminta Qin Shan untuk mundur karena tidak bisa memurnikan api tersebut. Namun ia langsung terkejut dan Qin Shan mengatakan, Tuan Chenmu ngomong apaan sih, nggak jelas. Dan ia pun merasa kesal dan malu. Qin Shan pun menjelaskan kepada murid yang sombong itu, dan pemurnian itu mempunyai banyak pola arai, dan ia juga mengatakan kalau pola dasar ini di kehidupan sebelumnya anak 3 tahun pun sudah bisa melakukannya. Dan ketiga guru di depannya belum bisa mempraktekannya, dan ia meminta ketiga gurunya untuk mencoba mempraktekannya. Mereka pun langsung mencobanya. Mereka pun semua terkejut karena apa yang dikatakan Qin Shan itu pun benar dan bisa digunakan dalam pemurniannya, dan Qin Shan pun lulus ujiannya. Dan hanya 4 muridlah yang lulus dalam ujian keduanya. Dan ujian ketiga pun dimulai, yaitu penyulingan pil Zenyuan kelas 1. Qin Shan pun yang pertama melakukan ujian ketiga itu. Dan di saat Qin Shan memasukkan semua bahan-bahan obat itu, mereka pun semua terkejut dan mengira Qin Shan sedang memasak sayur. Namun di saat itu juga Qin Shan mengeluarkan pil dengan sangat sempurna. 以为这秦晨是麒麟之子，没想到在另。 Para guru itu pun kaget dibuatnya, dan mereka pun menghampiri Qin Shan dan mengambil pil yang dibuatnya. Dan di saat pil itu dites oleh Master Liu, pil yang dibuat oleh Qin Shan adalah pil Zenyuan tertinggi yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian, murid lain pun mencoba memurnikan ramuan itu untuk menjadi pil. Namun, Zhao To gagal dalam pemurnian pilnya, dan Su Jing pun juga gagal dalam pemurnian pilnya. Tinggal Pak Tua yang sedang memurnikan pil itu, dan ternyata Pak Tua itu pun lulus ujian pemurnian pil tersebut. Master Liu pun memberikan lencana alkemis kelas 1 kepada Qin Shan dan Pak Tua itu. Dan Qin Shan pun memohon kepadanya agar ia dipertemukan dengan Master Pavilion itu. Dan Guru Liu pun mengatakan kalau Master Pavilion ini sangat susah untuk ditemui karena sangat ketat dan sibuk. Dan Master Liu pun menyetujuinya dan meminta Qin Shan untuk menunggu. Master Liu pun bertemu dengan Master Pavilion itu, dan ia mengatakan kalau Qin Shan yang baru dipromosikan menjadi alkemis kelas 1 ingin bertemu dan ingin berbisnis dengannya. Dan Master Pavilion itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Nyonya Xiao, dan ia mengatakan siapa yang ingin bertemu dengannya. Lalu Master Liu pun mengatakan kalau ia telah menjawab pertanyaan semua dengan benar dan memurnikan 9 api, serta memurnikan pil dengan sangat sempurna. Ia pun setuju dan ingin menemui Qin Shan. Di saat Nyonya Xiao datang, Qin Shan pun memberi hormat kepadanya, dan ia langsung meminta mengambilkan pil yang telah dibuatnya dan meminta Master Pavilion itu memakannya. Seketika itu juga ia memakan pil itu. Ia pun terkejut karena pil yang dimakannya begitu berbeda dengan pil-pil yang ia buat. Dan Qin Shan mengatakan mengapa pil ini sangat berbeda dan menjadi kelas teratas. Itu semua karena cara dan metodenya yang berbeda. Para guru itu pun tidak percaya, dan Master Pavilion itu pun meminta para guru untuk mencoba memakannya. Di saat ia mencobanya, ia pun setuju untuk berbisnis dengan Qin Shan. 秦晨，你是准备将这种丹药？ Qin Shan pun mengeluarkan resep pil Yuan yang sangat langka, dan Master Pavilion untuk membuatnya. Dan hasilnya akan dibagi 2, ia pun setuju dengannya. Dan di saat ia bersalaman, Nyonya Xiao pun hanya menempelkan jarinya ke tangan Qin Shan. Dan Qin Shan mempunyai satu permintaan kepada Master Pavilion itu, yaitu untuk menyempurnakan pil untuknya. Ia pun memberikan resep pil yang ia ingin dibuatnya. Qin Shan pun pergi dan akan datang 10 hari kemudian. Dan Nyonya Xiao pun menyuruh para guru membagi tugasnya masing-masing. Dan Master Liu diminta untuk menyelidiki asal-usul Qin Shan.
Beberapa waktu kemudian, Master Pavilion itu pun berhasil membuat pil Yuan yang Qin Shen berikan. Ia pun heran karena pilnya benar-benar pil Yuan asli. Dan Master Liu pun memberitahu kepada Nyonya Xiao asal-usul Qin Shen. 到那秦尘的来历了，此人是定武王的外孙，金王都的传奇人物。看来此人背后之人。 Di sisi lain, Qin Shen pun sampai di rumahnya dan ia pun diberitahu oleh ibunya karena ada yang mencoba membunuh ibunya. Untungnya ada para penjaga kota yang menjaganya dan mereka sedang memperbaiki rumahnya yang rusak karena kejadian semalam. Dan di saat itu juga Qin Shen meminta Komandan Li untuk datang ke kamarnya. Dan di saat Komandan Li datang untuk menemui Qin Shen pun langsung memeriksa meridian Komandan Li yang rusak. Qin Shen pun mencoba menyembuhkan meridian Komandan Li yang rusak dengan titik akupunturnya. Dan Komandan Li pun seketika sembuh dan kekuatannya menembus tingkat surgawi. Dan ia pun berterima kasih kepadanya dan akan mengikuti semua perintah Qin Shen. Dan mulai sekarang ia akan menjadi bawahannya dan akan melakukan yang terbaik. Hari pun berganti, Qin Shen pun sedang berlatih kultivasinya dan kurang dari seminggu seni bela dirinya sudah mencapai tahap kedua. Dan beberapa waktu kemudian, Qin Feng ia adalah kakak dari Qin Fen. Dia adalah anak muda yang jenius dari keluarga Qin. Dia adalah anak dari Nyonya Zhao yang jahat kepada Qin Shen. Ia juga mengatakan kalau adiknya Qin Fen telah dikalahkan oleh Qin Shen dan ia akan segera membereskannya. Ia pun bertemu dengan Kaisar dan ia mengundang Qin Feng untuk kembali hanya untuk memberi hadiah dan untuk mengikuti ujian penyucian di kolam roh darah. Kaisar pun mengatakan kalau Qin Feng mendapatkan juara pertama dalam mengikuti ujian penyucian di kolam roh darah. Di saat kembali, ia akan mendapatkan gelar militer Hao, yaitu militer terbaik di antara para jenderal muda. Qin Feng pun meminta Kaisar menarik kembali Qin Shen yang akan ikut dalam penyucian kolam roh darah. Namun Kaisar dijuluki mulut emas. Dan apa yang ia ucapkan tidak akan ditarik kembali. Dan meminta Qin Feng untuk tidak mengungkitnya di masa depan. Qin Feng pun pulang untuk menemui orang tuanya. Sesampainya di rumah, ia pun bertemu dengan adiknya Qin Fen dan ia meminta untuk membalas dendam kepada Qin Shen. Dan kekuatan spiritualnya Qin Feng pun telah menerobos praktisi puncak tingkat bumi dan ia menantang untuk bertarung dengan Qin Shen di lapangan arena hidup dan mati. Dan Qin Feng pun akan menunggunya selama 3 hari sampai Qin Shen datang. Di sisi lain, Qin Shen sedang menemui Master Pavilion dan meminta ramuan yang ia butuhkan. Dan di saat Master Pavilion itu mempersilahkan Qin Shen untuk melihatnya, ia malahan memperlihatkan yang lainnya dan membuat Mimin gatal. Namun Qin Shen tidak sedikit pun meliriknya. Dan di saat Nyonya Xiao menghampiri Qin Shen dan menempelnya, Qin Shen mengatakan kalau dia adalah hanya seorang anak kecil. Dan Qin Shen mengatakan kalau pil yang akan dibuatnya adalah pil peledak tubuh tingkat 3, pil kondensasi dan pil pondasi. Namun Nyonya Xiao tidak bisa memurnikannya. Dan Qin Shen meminta kepadanya mempersiapkan ruangan pemurnian untuknya. Dan ia akan memandunya. Di saat pemurniannya berlangsung, Qin Shen pun memandu Nyonya Xiao untuk menjalankan pemurnian obatnya. Ia pun memasukkan bahan-bahan yang Qin Shen butuhkan ke dalam tungku. Para master itu pun tidak sanggup untuk melanjutkan pemurnian pilnya. Dan Qin Shen langsung mengatasinya sendiri. Dan para master itu pun kebingungan dengan Qin Shen yang bisa mengendalikan apinya. Lalu seketika para master itu pun dibimbing oleh Qin Shen. Dan Qin Shen pun mendorong Master Pavilion itu yang ahli dalam bidang pemurnian pil. 炼制的每一丝精神力都必须用在刀刃上。 Dan ia menyuruh melihat baik-baik Qin Shen dalam pemurnian pilnya. Mereka pun semua terkejut di saat pemurnian pilnya berhasil dan Qin Shen pun ingin meminjam ruangan untuk berkultivasi. Di sisi lain, Qin Feng masih menunggu Qin Shen untuk datang dan bertarung dengannya. Dan orang-orang di sana akan menjemput paksa Qin Shen. Mereka pun berbondong-bondong datang ke rumah Qin Shen untuk menjemputnya. Dan sesampainya di rumah Qin Shen, Komandan Li datang dan mengatakan ini adalah rumah pribadi Qin Shen. Dan menyuruh mereka kembali. Dan mereka menganggap Komandan Li adalah penjaga kota rendahan dan mereka semua akan menyerangnya. Namun kultivasi Komandan Li sudah mencapai tingkat surgawi karena pertolongan Qin Shen. Ia pun dengan mudahnya mengalahkan mereka. Dan di saat ia akan menyerang seseorang dari mereka, ada petua yang datang menangkisnya.
Namun Komandan Li tidak peduli dengannya dan langsung memberi pelajaran kepadanya. Dan hanya dengan sekali gerakan ia pun terpental dan memuntahkan darah. Pak tua itu pun terkejut karena Komandan Li sudah mencapai tingkat surgawi. Mereka pun semua takut kepadanya dan meminta berbelas kasihan kepadanya. Dan Komandan Li pun berteriak dan meminta mereka pergi. Mereka pun lari terbirit-birit. Kita kembali ke Qin Shen. Qin Shen pun berhasil berkultivasi dengan meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat karena pilnya. Ia pun meminum pil yang ketiganya dan ia berhasil latihan seni bela diri terbaik tingkat 1 yaitu tubuh abadi. Dan ia mengingat kejadian di masa lalunya di saat ia dikhianati oleh kedua temannya. 风兽羽，你们在5月。 Qin Shen pun keluar dan ingin meminjam kamar mandi sekaligus meminjam baju untuknya. Dan di saat selesai mandi, ia pun keluar dan berubah penampilannya dan membuat Nyonya Xiao tidak tahan dengan ketampanan Qin Shen. Ia pun langsung memeluk Qin Shen. Qin Shen pun berpamitan karena hari mulai 感觉有 malam. 男人味儿了。天色不早，就 Di dalam perjalanan pulang, Qin Shen bertemu dengan segerombolan anak mami yang sok jagoan. Dan di saat Qin Shen mengeluarkan sedikit kekuatannya, mereka pun semua ketakutan dan meminta para pengawalnya untuk menyerang Qin Shen. Namun Qin Shen dengan sangat mudahnya menghajar mereka dan salah satu pengawal dari mereka pun meremehkan Qin Shen. Ia pun langsung menyerangnya dengan kekuatan bulat lainnya, namun Qin Shen menangkisnya dan mematahkan tangannya. Tuan Ge pun masih saja sombong dan meminta para prajuritnya menyerang bersamaan. Namun Qin Shen mengeluarkan kekuatan yaitu tubuh abadi dan Qin Shen pun hanya dengan sekali gerakan dan langsung mengalahkan mereka. Dan membuat anak mami itu lari terbirit-birit. Namun Qin Shen tidak begitu saja melepaskan mereka. Dan Qin Shen pun meminta mereka membayar 5 juta bagi yang meremehkannya. Dan Qin Shen pun memberikan surat hutang kepadanya. Dan mendatangani dengan darahnya. Giliran Tuan Ge untuk memberi tanda tangan dan darah di surat hutangnya. Qin Shen pun seketika pergi meninggalkan mereka. Di keesokan harinya, komandan dari kerajaan datang untuk menjemput Qin Shen ke istana. Atas perintah Raja Lingwu, Qin Shen pun berpamitan untuk pergi ke kerajaan. Dan ia menyerahkan keselamatan ibunya kepada Tuan Li di saat ia pergi. Qin Shen pun pergi dengan berlari bersama komandan kerajaan. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok komandan juga dari kerajaan. Dan memandang rendah mereka karena ia telah menjemput Qin Shen. Dan ia menyuruh mereka minggir karena ia sedang mengawal Putri Lingshan. Seketika itu juga Qin Shen mengatakan kalau Putri Lingshan adalah temannya dan ia akan menemuinya. Namun para pengawal tidak percaya dan akan mengusir Qin Shen. Di saat Qin Shen akan mengeluarkan kekuatannya, Putri Lingshan pun keluar dan ia mengatakan kalau Qin Shen adalah temannya. Dan Qin Shen pun langsung naik ke dalam kereta, namun pengawal itu mengusirnya demi kenyamanan tuan putrinya. Dan Putri Lingshan pun langsung menendang pengawal itu dan menyuruh untuk menjalankan keretanya. Dan di dalam kereta, Qin Shen pun selalu menggombali tuan putri. Dan apa yang terjadi kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. 郡主还是笑起来好看。